Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kata Berkah? Kita sampai di part 3 dari seri sejarah ibadah haji. Ismail tumbuh menjadi anak yang sehat dan cekatan. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun kembali Ka'bah pada posisi yang dulu ditandai dengan adanya kubah. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengetahui posisi kubah yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat banjir pada masa Nabi Nuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril untuk memberitahukan kepada Ibrahim alaihissalam titik kubah tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah dibantu oleh putranya, yakni Ismail. Saat membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri pada sebuah pijakan yang beliau gunakan untuk meletakkan batu seiring dengan semakin tingginya tembok Ka'bah. Sedangkan Ismail menyiapkan dan menyodorkan batu kepada beliau. Tempat pijakan ini kemudian dikenal dengan nama Maqam Ibrahim. Akhirnya Ka'bah selesai dibangun dengan tinggi 7 hasta. Dalam buku Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir disebutkan bahwa ada satu rongga yang masih menganga alias kosong dan belum tertutup batu saat itu. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam pun memerintahkan Ismail untuk mencari batu. Di tengah pencariannya, Ismail ditemui oleh malaikat Jibril dan diberi sebongkah batu hitam terbaik dengan diameter sekira 30 cm. Ismail menerimanya dengan gembira dan membawanya ke ayahnya. Lalu Ibrahim bertanya kepada putranya, "Dari mana kamu peroleh batu ini?" Ismail menjawab, "Batu ini aku dapat dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Keduanya lantas mencium batu hitam tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mencium batu tersebut. Para sahabat pun juga pernah menciumnya. Dikisahkan, sahabat Umar bin Khattab juga pernah menciumnya. Dan setelah menciumnya, dia berujar, "Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak membahayakan dan tidak pula dapat memberi manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka sekali-kali aku tidak akan menciummu." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hal tersebut juga dilakukan oleh generasi tabi'in, tabi'it tabi'in, dan umat Islam hingga saat ini. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Batu hitam turun dari surga, dan itu lebih putih dari susu, tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam." Hadis riwayat Tirmidzi. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Nabi Ibrahim alaihissalam membuat 2 pintu. Pintu pertama menghadap ke timur, dan pintu kedua menghadap ke barat. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia melaksanakan ibadah haji. Dan hal itu terekam dalam surat Al-Hajj ayat 27. Wa'adzin fin nasi bil hajj, artinya, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ada perbedaan pendapat tentang bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas Maqam Ibrahim. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim berdiri di atas Bukit Sofa. Dan ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas Gunung Kubais. Nabi Ibrahim berseru, "Hai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membuat sebuah rumah, Baitullah. Maka berhajilah, berziarahlah kalian kepadanya." Dengan izin Allah, seruan itu sampai ke seluruh manusia, baik yang hidup ataupun yang masih di tulang sulbi. Seruan itu juga didengar oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai tumbuhan hingga batu. Bahkan seruan ini juga didengar oleh orang-orang yang di masa depan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melaksanakan ibadah haji. Mereka semua menjawab dengan cara membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya,
Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagimu. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail melaksanakan ibadah haji. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, mereka mendistribusikan air Zam-Zam ke Arafah dan Mina berdasarkan perintah Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Dan hari itu dikenal dengan nama hari Tarwiyah atau pendistribusian air. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melantunkan doa yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma atarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa di neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Sejak saat itu, orang-orang beriman melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.